Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolri Jenderal Polisi Profesor Haji Tito Karnavian beserta Ibu. Yang saya hormati Pejabat Sementara Gubernur Lampung yang tadi hadir menjemput namun ada kegiatan menjemput Menteri Dalam Negeri dan izin untuk menjemput Menteri Dalam Negeri Pangdam 2 Sriwijaya, Polda Lampung, para pejabat Mabes TNI dan Mabes Polri. Yang saya hormati Kiai Haji Ma'ruf Amin, para ulama, tokoh masyarakat, prajurit TNI dan prajurit Polri, serta seluruh jemaah yang dirahmati Allah. Ibu sekalian yang bahagia, selaku insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di tempat yang penuh barokah ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, orang-orang soleh, hingga kepada kita umatnya sampai akhir zaman nanti. Alhamdulillah, pada hari ini saya dan Bapak Kapolri beserta rombongan dari Mabes TNI dan Mabes Polri dan ibu-ibu dari Bayangkari dan Dapi dapat bersilaturahmi dengan keluarga besar TNI dan Polri, alim ulama dan masyarakat di wilayah Lampung. Semoga ibadah puasa kita dan silaturahmi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mempertebal iman dan membawa berkah itu tidak hanya samanya di sini saja, namun kita harapkan terus kita bersama-sama melaksanakan silaturahmi untuk mempertebal keimanan dan ketaatan sehingga bangsa dan negara kita tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT. Pada bulan yang suci untuk umat muslim saat ini adalah dalam rangka memerangi hawa nafsu agar kita terlahir kembali sebagai manusia yang bertakwa dan muslim yang lebih baik. Namun pada bulan Ramadan tahun ini kita dihadiri oleh beberapa peristiwa, yaitu serangan teroris yang mengakibatkan korban jiwa, mulai dari serangan di Makobrimob, kemudian di Surabaya, termasuk di Pekanbaru, Riau. Mengingatkan kita bahwa serangan tersebut menjadi bukti bahwa tindakan terorisme merupakan jalan yang salah dalam memperjuangkan keyakinan, karena telah mencederai rasa kemanusiaan, merugikan dan menyakiti orang lain, dan bahkan termasuk anak-anak yang tidak berdosa. Kita tidak boleh takut dan tidak boleh lengah, karena ternyata radikalisme masih tumbuh di sekitar kita. Umat Islam dan masyarakat luas, aparat tokoh masyarakat harus bahu-membahu membendung pengaruh radikalisme yang dapat berujung pada anarkisme dan aksi-aksi
terorisme. Selain itu, diperlukan kepedulian para orang tua untuk mengawasi putra dan putrinya dari pengaruh radikalisme melalui media sosial. Dan saat ini sudah banyak generasi muda yang terpapar radikalisme melalui media sosial dan pertemuan tertutup. Beberapa minggu yang lalu juga telah ditangkap oleh aparat kepolisian di salah satu universitas, membuktikan bahwa pengaruh-pengaruh radikalisme sudah merambah ke seluruh lini kehidupan, khususnya adalah pemuda dan pemudi yang sedang melaksanakan pendidikan. Saya minta Babinsa dan Babinaktismas harus mampu berperan dan memiliki peran sangat penting dalam mendeteksi dan mencegah adanya bibit-bibit radikalisme, dan Babinmas dan Babinkaptibmas harus bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan komponen masyarakat lainnya dalam upaya kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Hadirin yang dirahmati Allah, ya selaku kalimat ini dan atas nama Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengajak seluruh keluarga besar TNI, Polri, alim ulama, tokoh masyarakat bersatu padu. Kita tidak ingin negeri yang indah dan kaya raya ini terbelah atau bahkan hancur seperti wilayah konflik di belahan bumi ini. Kita perlu bahu-membahu untuk memberikan pemahaman yang positif, merangkul komponen bangsa, serta mengambil tindakan preventif untuk mencegah radikalisme dan terorisme. Radikalisme bisa kita cegah bila kita peduli pada lingkungan kita masing-masing. Radikalisme juga bisa kita cegah bila kita mau membuka wawasan dan mengembangkan cara berpikir dengan seluas-luasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat yang pertama diturunkan memerintahkan kita untuk membaca. Artinya umat harus mengembangkan pengetahuan, memahami Islamnya, dan mempelajari seluruh karunia-Nya. Kita tidak boleh terdapat pemahaman sempit yang justru bertentangan dengan perintah untuk membaca tersebut. Kita akan melaksanakan berbagai kegiatan penting seperti Pilkada, Asian Games, dan kesuksesan tersebut sangat tergantung pada situasi keamanan daerah dan nasional. Asian Games selain menjadi taruhan nama Indonesia, juga memiliki potensi ekonomi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, marilah kita tunjukkan bersama bahwa khususnya Lampung siap mensukseskan berbagai event tersebut dengan jaga aman dan mempersiapkan diri sebagai tuan rumah yang demikian sambutan singkat saya yang ingin dapat saya